juga biksu juga sama. Kalau kehidupan sehari-harinya dimulai gimana? Ya, kalau kehidupan kita sebagai biksu itu sebenarnya jauh berbeda dengan orang biasa ya, lebih dikatakan sebagai seorang rohaniawan. Kalau keseharian kita sebagai biksu itu sudah ada dalam peraturan yaitu melatih diri. Selain melatih diri itu kita mempunyai peraturan sebanyak 227 itu mengenai dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana bersikap, makan, menggunakan pakaian, bagaimana komunikasi dan pelaksanaan sehari-hari. Nah, tapi kalau kita dipelihara seperti ini, itu lebih mengedepankan latihan rohani. Ya ibaratnya seperti halnya kalau kita itu belajar terus sembahyang pagi dan sore, dan juga belajar memperdalam juga meditasi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk hukum menjadi biksu dalam agama Buddha itu gimana? Kalau hukumnya dalam agama Buddha itu berupa peraturan yang sudah ada sewaktu dia memasuki menjadi seorang biksu. Nah, selain dari 227 itu ada 10 peraturan pokok inti, yang dimana salah satunya itu ya itu tidak menikah ataupun tidak berumah tangga. Kalau lain halnya kalau tidak membunuh, tidak mencuri dan lain sebagainya, pokoknya sesuatu dengan berhubungan dengan perbuatan salah ataupun yang dikatakan merugikan orang lain. Nah, tapi yang paling utama sekali adalah dia tidak menikah, tidak berumah tangga. Tapi kalaupun seumpamanya dia ingin berumah tangga, ingin suka kepada wanita ataupun berkeluarga, itu bisa, tapi dia harus keluar dari kebiksuannya, baru dia kembali jadi orang biasa, baru dia berumah tangga. Jadi tidak ada hukumnya sampai akhir hidup, tidak ada. Jadi biksu untuk semua orang agama Buddha itu wajib apa enggak? Kalau dalam agama Buddha sendiri itu menjadi umat Buddha itu hanya dikasih 2 jalan ya, menjadi seorang biksu atau menjadi seorang umat biasa. Nah, hanya itu saja bagi kita jaga. Kalau umat itu disebut garawasa, kalau biksu yang memilih jadi seorang biksu disebut pabajita. Pabajita itu orang yang sudah melepaskan bentuk-bentuk duniawi ya. Bentuk-bentuk duniawi itu bukan berarti dia tidak ngapa-ngapain, tapi hanya menghindar dari umpamanya tanggung jawab rumah tangga. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu mencari uang, ngurusin, dia nggak ngurusin itu. Bedanya cuma di situ aja. Perbedaan antara dengan manusia normal lah. Hanya bedanya cuma di situ aja. Nah, gitu. Kalau jadi biksu itu bisa dari umur berapapun atau ada batasan umurnya? Biasanya rata-rata itu berkisar sampai 16 sampai 17 tahun. Nah, itu kalau masih pertama menjadi seorang biksu itu tidak langsung jadi biksu, tapi dia menjadi seorang samanera. Nah, samanera itu biasanya dia belajar dulu. Jadi kayak mondok dulu. Mondok. Jadi belajar dulu. Nah, untuk menjadi seorang biksu itu minimal umur 20 atau 21 ke atas. Nah, itu salah satu ibaratnya kalau menjadi seorang biksu. Dan yang kedua, walaupun menjadi seorang samanera ataupun menjadi seorang biksu, itu juga ada aturannya lagi. Bagi mereka yang belum berumah tangga, harus meminta izin sama orang tua. Nah, itu yang belum mempunyai tanggung jawab ya. Tapi kalau bagi mereka yang sudah berumah tangga, terus mereka ingin memutuskan hidup menjadi seorang biksu, boleh, tapi harus minta izin sama istri. Karena jangan sampai menjadi biksu tapi meninggalkan tanggung jawab. Nah, seperti itu. Kalaupun punya anak, itu nunggu anaknya sampai umur 21 ke atas.
Kalau udah punya anak. Nah, karena apa? Supaya apa? Kalau sudah 21 ke atas, anak sudah bisa mandiri, sudah bisa mikir. Tapi kalau masih Di bawah belasan umur. tahun, belum bisa. Jadi orang yang laki-laki harus ngurusi. Nah, aturannya seperti itu. Yang jadi biksu itu harus bergender laki-laki atau perempuan juga bisa? Ada yang perempuan, ada juga yang laki-laki juga. Kalau perempuan, kalau laki-laki itu dia biasanya biksu atau biku. Nah, kalau yang wanita itu biksuni atau bikuni. Oh, Dan dua-duanya sama-sama ya di gundul, di pelontos. Nah, seperti itu. lalu untuk keseharian berapa kayak misalkan makan dan lain-lain itu seperti apa? Ya, kalau kita biasanya tidak ada beda jauh ya, pokoknya kalau masalah makanan. Cuma kita hanya menghindari makanan yang bernyawa ataupun daging, kategori vegetarian. Tapi apakah biksu itu vegetarian? Ada yang vegetarian, ada yang enggak. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, ada yang mengedepankan latih dirinya yang dimana pembentukan belas ASI, ya, itu dengan juga tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang dari daging. Tapi ada juga hanya sebatas melatih diri, praktek pelatihan spiritual, dan makanannya non vegetarian pun bisa. Seperti itu. Ya makanannya pada umumnya ya biasa. Hanya ada yang vegetarian, ada yang enggak. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya apa hal yang orang lain jarang ketahui tentang seorang biku atau biksu? Nah, kalau yang jarang diketahui oleh orang itu, kebanyakan mereka kan selalu beranggapan bahwa biksu itu pesannya itu menutup diri, taunya hanya belajar agama, terus taunya hanya bersemedi dan bertapa, ya pokoknya tertutup lah. Kalau itu memang dulu dalam praktek spiritualnya memang betul, banyak kan menutup diri. Tapi seiring zaman itu sudah mulai berubah. Berubahnya dalam arti mereka sudah harus juga seiring dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi mereka harus seiring dengan zaman. Jadi kalau zaman dulu memang para pertapa ya, kalau para biksu itu disebut ke Pabajita, mereka yang orang-orang dulu ya, kalau kita mau sangkut pautkan ya memang mempunyai kekuatan di atas rata-rata manusia. Tapi kalau di zaman sekarang ya sudah sulit ya, nah, karena mereka sekarang harus berbaur dengan masyarakat, melakukan pelayanan ke umat, dan tidak terlalu menutup diri lah. Dan lebih banyak halnya ibaratnya mereka melakukan pendekatan ke umat. Nah, tapi ada juga yang beranggapan bahwa menjadi biksu itu wah enak ya, makan tinggal di vihara, dihormati orang banyak, terkadang nanti dapat sesuatu dari umat. Tapi itu kan hanya dari luarnya saja, orang kelihatannya. Tapi kalau dari dalamnya kan orang kan nggak ngerti bagaimana proses jatuh bangunnya, batinnya, gejolak batin dan sebagainya, karena masih manusia biasa dan masih tahap belajar dan berlatih. Nah, jadi ya cuma itu, seperti itu aja. Kami dari teman-teman semua juga berterima kasih juga sudah bisa diterima. Ya, kan. Oke. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia datang wawancara. Karena ya bagusnya apa ya kalau ada dialog komunikasi itu kan jadi tahu